Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Jika Anda mulai masuk perjalanan itu ke dalam dan kemudian mendaki, Anda akan ketemu sumber kesejatian dari diri Anda sendiri. Yaitu yang maha sejati begitu. Ada di dasar realitas batinmu sendiri begitu. Nah kalau sudah sampai situ orang jumeneng alifnya, tegak kediriannya. Karena dia sudah tidak dikendalikan oleh sesuatu yang di luar dirinya. Dulu Sunan Kalijogo memberi istilah ini keren sekali. Disebut sebagai sastro alif. Nanti kapan-kapan ilmu-ilmu ini akan saya tuliskan dalam satu buku tersendiri biar teman-teman bisa juga mengambil manfaatnya, kira-kira gitu. Nah, yang ingin saya katakan sebenarnya begini. Dalam kasus saya ini, sejarah ketika kita, masalahnya Indonesia itu ketika mau menengok ke belakang, siapa sih saya sendiri? Siapakah bangsa ini ketika menengok sejarahnya, siapa yang mendefinisikan? Kolonialisme. Sejarah kita dulu ditulis oleh kolonial. Ini pengalaman saya sendiri. Ketika saya ingin berusaha mengenali saya sendiri, sebagai diri, sebagai muslim, sebagai Jawa, ketika saya mengenali, membaca sejarah, temuan-temuan antropologi dan lain sebagainya, akhirnya saya membentur tembok besar. Dengan definisi yang didefinisikan orang lain. Belanda dulu meneliti bangsa Jawa itu misalnya untuk bias, ada kepentingannya, saya ingin mendefinisikan masyarakat Jawa seperti ini, agar tunduk kepada kekuasaanku. Sehingga ini harus dipilah Jawa ini, Jawa itu pokoknya harus stereotipnya, Jawa itu Islamnya campur-campur itu, sinkretik itu. Akhirnya ketika saya mengakses temuan-temuan sumber orientalis itu akhirnya membentur tembok tadi. Bukan malah menemukan kesejatian diri saya, akhirnya saya membentur malah saya ketemu yang negatif dari apa yang ingin saya cari begitu. Akhirnya saya kemudian memberanikan diri, sudah saatnya, udah. Kalau saya mau pengen melampaui narasi kolonial ini, saya harus bisa membaca serat sendiri, saya harus bisa membaca suluk sendiri, saya harus bisa membaca babat sendiri, agar bisa melampaui pembacaan mereka tentang mendefinisikan sejarah kita sendiri sebagai bangsa Jawa. Dulu buku suluk kebudayaan Indonesia itu sebenarnya ajakan kepada seluruh intelektual yang bergulat memikirkan bangsa ini agar mereka, saya ajak, ayo kita jujur pada diri sendiri, kita teliti sejarah kita sendiri. Dengan cara itu kita nanti kenal. Lampaui dong narasi-narasi kolonial yang menyudutkan itu. Kita harus bisa mendefinisikan sejarah kita sendiri. Enggak boleh kamu tanya aku siapa kok tanya ke Alvin misalnya. Vin, saya itu siapa? Ya boleh saya mendengarin, enggak apa-apa, sebagai pertimbangan enggak apa-apa, tapi daulatnya harus ada di dalam diri kita bahwa saya ini begitu. Nah dari proses pengenalan ini saya akan bisa menentukan arah perjalanan hidup saya mau kemana, kelemahan saya apa, kelebihan apa saya. Kalau anak muda kan begitu, misalnya kelemahannya apa, oh saya berarti harus ke sini. Karena kalau di titik ini saya lemah, ngapain saya ke sana, nanti pasti jadi kalah-kalahan terus, kira-kira begitu. Nah dalam kasus bangsa saya mencandranya begitu. Masalahnya kalau dalam cara bangsa itu kalau kita pasti akan tua. Tapi kalau bangsa itu pilihan. Kamu mau remaja terus atau mau menjadi dewasa. Kalau kamu nggak memutuskan untuk memasuki wilayah ini, Anda akan terus-menerus menjadi bangsa remaja yang akan terus-menerus meniru, akhirnya jadi konsumen kebudayaan yang tidak bisa menentukan arah kebudayaan sendiri, bahkan tidak bisa memproduksi arah perjalanan kebangsaannya sendiri. Mungkin dari itu saya terima kasih. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih Mas Irfan. Penjelasan yang sangat mencerahkan ya. Saya lihat wajah-wajah kalian cerah meskipun saya tahu di dalamnya itu masih bulat gitu ya. Tapi semoga ini semoga teman-teman sepulang dari sini sudah bisa berdaulat lah sama pikirannya sendiri ya.